Salam saudara-saudara keluarga Eklesia yang saya kasihi dan yang semakin dahsyat diberkati. Saya mengajak seluruh keluarga Eklesia untuk tetap berdoa di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini cukup membuat kita khawatir, membuat kita cemas, tetapi jangan pernah berhenti berharap karena Tuhan pasti sanggup menolong kita. Dan kita bersyukur kita bertemu kembali hari ini dalam renungan harian keluarga Eklesia. Edisi hari ini Sabtu 12 Juni 2021. Bersama-sama kita akan belajar tentang jangan keraskan hatimu. Mari kita membuka Alkitab dan membacanya dari kitab Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata demikian, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Saudara-saudara, ada sebuah karya dari Rabi Yahudi yang menggambarkan bahwa Tuhan berbicara kepada kaum Israel. Tuhan berkata, bukalah bagiku pintu pertobatan selebar lubang jarum saja, maka aku akan menjalankan kereta-kereta dan kuda-kuda melalui lubang itu. Saudaraku, hal ini menggambarkan bahwa hati memegang peranan yang sangat penting dalam hidup ini. Tuhan bisa berkarya di dalam hati atau tidak, tergantung apakah kita mau membuka hati untuknya atau tidak. Jika kita membuka hati untuk Tuhan, maka Ia akan berkarya secara leluasa di dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, jika kita menutup hati kita, maka Ia tidak bisa berkarya. Tuhan juga tidak pernah memaksa. Pilihan itu ada di tangan saudara dan saya. Orang Israel telah melihat Tuhan melakukan banyak mukjizat dalam hidupnya, saudara. Namun tetap saja mereka mengeraskan hati dan memberontak. Sebab itulah tidak semua dapat masuk ke tanah perjanjian, hanya Yosua dan Kaleb. Mereka mengalami mukjizat yang sama, melihat pertolongan Tuhan yang sama, menjalani hidup di padang gurun yang sama, dipimpin oleh seorang tokoh yang hebat, yakni Musa. Namun mereka punya hasil yang berbeda karena hati dan responnya berbeda. Petrus dan Yudas pun punya guru yang sama, yaitu Yesus, yang sama-sama mengasihi, sama-sama mengajar, dan melibatkan kedua orang ini dalam setiap pelayanan. Namun kita tahu mereka berdua berbeda hasilnya. Yudas menjadi seorang pengkhianat, sedangkan Petrus menjadi seorang pemimpin gereja. Saudara-saudara, hari-hari ini kalau kita amati juga demikian. Banyak orang yang pergi ke gereja yang sama, mendengar khotbah yang disampaikan oleh pengkhotbah yang sama, namun pulang dengan hasil yang berbeda. Yang satu diberkati secara luar biasa dan merasakan sukacita, sedangkan orang lainnya tidak diberkati. Bahkan ada yang merasa tersinggung dan tetap dalam keadaan bersedih hati. Karena itu saudara-saudara, jika saudara ingin mengalami berkat Tuhan dan menikmati janjinya dalam hidup saudara, tidak ada cara lain kecuali jangan keraskan hatimu, namun bukalah lebar-lebar hatimu, agar kereta-kereta dan kuda-kuda Tuhan leluasa melintasinya. Amin. Tuhan memberkati.